Baik, sehat Mas? Oh, sebentar, maaf. Oke, baik. Yes, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Teman-teman, ini dia dua orang hebat yang akan membawa Denakral Live in Jakarta 2024. Ya, mungkin kita akan langsung saja berbicara dengan beliau yang memang Denakral ini sudah pernah beberapa kali datang ke Indonesia, khususnya di Jakarta itu udah pernah di tahun 2002 dan juga 2008, dan ini mungkin tahun ketiga atau lebih dari waktu tersebut ya. Dan ini di Denakral sendiri untuk di Indonesia mungkin pernah juga di eventnya Raja Wali Indonesia di Pramana Jazz Festival tahun 2018 ya, di hari kedua Pramana Jazz Festival. Nah, kita akan tanya-tanya ke beliau ini kaitannya dengan persiapan nih, dari persiapan dari Pak Taufik sendiri untuk persiapan dari komunikasi nih kaitannya dengan Denakral yang akan hadir ke Indonesia. Persiapan seperti apa nih komunikasinya? Baik, terima kasih Mas Chandra. Sebelumnya terima kasih teman-teman media Jakarta yang pada sore hari ini sudah hadir di Madam 5. Dan ini kami kesekian kali datang ke Jakarta karena terakhir kami bikin konser di Jakarta itu tahun lalu, masih tahun ini sebenarnya, di bulan Maret atau bulan April ya? April. Nah, Dream Theater di alias Kopakan Ancol gitu ya. Dan ini kami kembali di tahun 2024, nanti kami akan menghadirkan Denakral Live in Jakarta di tanggal 4 Mei 2024 di J-Expo Theater Kemayoran Jakarta begitu. Baik, terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir di sini. Baik, secara persiapan ini kita sudah menjalin komunikasi dari beberapa waktu yang lalu, karena sebenarnya kami juga terakhir komunikasi dengan agensi dari Denakral, tapi artis agensi itu waktu di Pramana Jazz, karena kami juga sebenarnya kami punya Radio Indonesia sendiri juga punya festival tahunan Pramana Jazz, dan kami masih menjalin komunikasi dengan beberapa agensi artis jazz itu, dan beberapa mereka pengen tampil di Pramana Jazz, juga pengen tampil di Indonesia gitu, dan berkali-kali mereka minta buat kita bikin konser tunggal, salah satunya juga di Denakral gitu ya, di Jakarta besok gitu. Jadi sejauh ini masih dalam persiapan komunikasi dengan mereka, dan pemilihan ada di J-Expo Kemayoran, J-Expo Theater Kemayoran juga salah satunya adalah salah satu venue yang memang dipengen oleh Denakral sendiri ya, secara preferensi dari beberapa opsi venue yang kita tawarkan ke mereka, seperti itu. Tadi ngomongin tentang pengen nih, nah ada request khusus nggak selama komunikasi berlangsung selama ini nih ya? Ada request khusus terkait riders atau production riders seperti itu? Di J-Expo Kemayoran Theater itu lebih dari cukup, lebih dari ekspektasi yang mereka pengen sebenarnya, karena dari preferensi venue yang kami tawarkan itu J-Expo memang konsepnya teater, jadi nanti akan kita buat konsep intimate, klasik, jazz gitu ya, dan selama performance full performance-nya dari Denakral gitu, jadi mereka akan membawakan, Denakral akan membawakan dengan konsep intimate supaya lebih bisa menghadirkan intimasi atau kedekatan dengan fans yang ada di Jakarta, seperti itu. Nah, kaitannya dengan konser jazz kan ini ada beberapa instrumen lain, mungkin apakah ada preparation mereka request khusus, apakah ada orkestra atau apapun itu yang kalau orkestra sepertinya enggak. Jadi karena ini konsepnya memang pengen intimate, nanti Denakral akan biasanya sih ridersnya lebih ke grand piano ya, Steinway dan Sams gitu, yang akan diminta dengan konsep intimate, klasik, classy, dekat dengan fans gitu. Jadi kira-kira begitu. Baik, dan kemarin kan juga sempat komunikasi setelah 2018, setelah berkomunikasi cukup lama ya, beberapa tahun kejeda pandemi juga gitu kan. Nah, reaksi dari Denakral saat diajak kembali untuk Indonesia, khususnya di Jakarta seperti apa? Setelah Pramana Jazz ya, sebenarnya kami juga masih korespondensi dengan pihak agensi sebenarnya, karena ada beberapa request, ada beberapa corporate yang memang minta kami untuk bisa menghadirkan Denakral di event-eventnya mereka. Tapi selain ini adalah event yang memang open to public gitu ya, kita jualan tiket gitu ya, dengan kapasitas yang memang kita sesuaikan dengan venue, sekitar di 2000 penonton nanti akan kami hadirkan di J-Expo Theater Kemayoran, seperti
terima kasih Pak Taufik. Jadi kita menuju ke Pak Anas nih ya. Pak Anas, kenapa akhirnya memutuskan untuk membawa Dianakral di tahun 2024 nih Pak? Ya ngomong-ngomong tahunnya agak panas ya Pak, gitu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Dan kita memang sebenarnya ditawari sama mereka bahwa mereka akan melakukan tour gitu. Dan mereka minta memang di Jakarta karena Jakarta ini terakhir tahun 2008 gitu. Jadi tahun 2008 Dianakral terakhir di Jakarta. Hanya memang tahun 2018 Dianakral sudah kami bawa di Prambanan Jazz Festival. Saat itu hampir 5.000 penonton ya. Dan di Jakarta ini menurut kami adalah pilihan yang paling pas gitu ya, karena sudah lama 2008. Dan apalagi Dianakral ini kan mendapatkan Grammy 2 dan plus 1 album dengan Tony Bennett almarhum ya, yang tahun beberapa bulan yang lalu meninggal. Saya pikir ini sudah sangat pas dihadirkan di Jakarta tentu saja, dan penggemar Dianakral ini sangat banyak karena hits-hitsnya, lagu-lagunya banyak sekali hitsnya gitu, dan dia akan bermain dengan konsep persis dengan yang di Prambanan Jazz gitu. Jadi dengan grand piano, teman-teman bisa tahu mereknya yang wajib. Kemudian ada sekitar saya lupa 4 atau 5 musisinya. Itu yang nanti yang akan dibawa oleh Dianakral. Berarti dia akan membawa musisi selain membawa musisi dibawa ke Indonesia seperti itu. Nah, kembali ke Raja Wali Indonesia nih Pak ya. Adakah untuk menawarkan musisi Indonesia supaya bisa bersama di atas panggung dengan Dianakral Pak? Ya, memang ada pikiran begitu, tapi memang harus another atau something different untuk opening gitu ya. Karena saya lihat Dianakral ini juga sangat teman-teman musisi Indonesia sangat layak disandingkan dengan Dianakral. Nanti kita coba akan komunikasikan dengan pihak manajemen Dianakral, karena biasanya kalau artis luar negeri itu baik opening, kolaborasi harus ada komunikasi dan persetujuan gitu. Tapi dari sisi kami sebagai promotor ingin menghadirkan atau opening musisi Indonesia. Baik Pak Anas, mungkin dari teman-teman bisa ada pertanyaan yang bisa dipersiapkan karena nanti habis ini saya beri kesempatan buat teman-teman media. Nah, untuk lokasi sendiri Pak ya, kan tadi dibilang Dianakral suka dan di luar ekspektasi mereka ya, bahwa tempatnya keren seperti itu. Dan kemudian untuk kapasitas sendiri nih Pak Anas, di Expo kemarin sendiri itu bisa menampung berapa ya Pak? Ya, di Expo itu besok yang kita jual tuh 2.300. Jadi ini memang intimate teman-teman. Dan di luar dugaan kita sebenarnya sudah announce hanya lewat sosmed kira-kira 2 minggu ya. 2 minggu yang lalu, dan November ya. Di harga tiket tuh ada yang termahal VIP itu 15 juta, itu hanya tinggal 1 kursi. Jadi agak surprise memang. Dan kalau yang lainnya masih ada. Jadi kita sudah rilis tapi memang belum preskon secara resmi, baru kali ini kita announce secara official untuk preskon gitu. Jadi di Expo ini memang mereka agak surprise, Jakarta ada venue seperti di Expo Theater, dan akhirnya dipilih dari beberapa preferensi. Di Expo Theater kita pilih sebagai venue-nya Dianakral, dan saya juga sudah ke sana dan beberapa kali melihat venue-nya. Memang luar biasa gitu, dan saya ngebayangkan sekelas Dianakral main di sana itu sesuatu yang amazing lah, dan bisa sebagai pendingin karena bulan Mei ini kayaknya agak panas gitu. Jadi mudah-mudahan lagu-lagu yang dibawakan Dianakral bisa mendinginkan suasana gitu. Gitu Mas. Terima kasih Pak Anas. Mungkin buat teman-teman media yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan. Baik. Ada yang ingin bertanya? Video. Lagi Bisa. Oke, baik. Mbak bisa dibantu mikrofonnya, Mbak?
Dari mana? Namanya siapa? Selamat sore, saya Lambang dari Harian Kompas. Tadi sempat disinggung sedikit untuk mendinginkan suasana yang panas. Nah, kira-kira apakah di tahun 2024 itu untuk menyelenggarakan konser, apakah ada regulasi tertentu atau ada permintaan-permintaan khusus dari pihak keamanan, misalnya personil keamanan berapa atau venue seperti apa, pengaturan tiket, pengaturan flow manusia seperti apa, gitu. Apakah ada requirement seperti itu? Begitu dulu. Baik, makasih Mas Lambang. Baik, mungkin Pak Taufik atau Pak? Ya, makasih Mas Lambang. Jadi memang beberapa waktu lalu kami diundang oleh pihak Polda Metro. Jadi kami dari Asosiasi Promotor Musik Indonesia, kebetulan saya adalah salah satu founder pendiri dari APMI, teman-teman. Jadi kami diundang, diberikan semacam kayak kita diskusi bahwa disarankan tidak membuat event pada bulan Februari dan Juni, gitu. Selain itu boleh, gitu. Jadi khusus Jakarta, gitu. Jadi memang sudah ada arahan dulu dari Presiden dan dari pihak kepolisian, tidak ada larangan membuat event selain hari tenang, supaya ekosistem industrinya ini jalan. Jadi kalau kita lihat beberapa waktu lalu yang pemilu kan takut ya semua orang bikin event, ternyata sekarang enggak kan. Di Desember kemarin ada di Bali, di Januari ini juga banyak, di Maret sudah pada announce gitu ya teman-teman. Jadi hanya arahannya memang diminta supaya Februari dan Juni tidak membuat event konser di Jakarta. Lainnya boleh, dan mereka sudah punya berbagai pertimbangan. Begitu Mas. Jadi secara prinsip so far sih oke. Sedikit melengkapi ya. Jadi sebenarnya untuk yang di hari tenang dan di bulan-bulan tertentu sepertinya akan ada di bulan Februari dan bulan Juni kalau kemudian itu kan jadi 2 putaran gitu ya. Jadi event-event yang disarankan atau ini adalah event-event yang sifatnya seperti pameran. Jadi kalau yang konser gitu sepertinya memang untuk di bulan bulan Februari sama bulan Juni itu tidak disarankan. Gitu. Jadi masih tetap supaya ekosistem di industri kreatif juga tetap jalan. Gitu. Itu komunikasi terakhir kami dengan Polda Metro Jaya. Apalagi di jazz-jazzan santai. Nah, khusus untuk Daya Necro sendiri, apakah ada requirement keamanan gitu? Nggak ada sih, kalau itu standar saja dari mereka, biasanya internal security dan gitu. Jadi mereka nggak ada isu apapun untuk keamanan gitu. Baik, mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, baik, silakan Mas, dengan Mas siapa dari media mana? Ya, saya Gunawan dari soundcons.com ya. Tadi tertarik sih sama pemilihan tempatnya di Expo Kemayoran. Dan di anak ini kan ibaratnya genre-nya jazz ya gitu ya. Biasanya kan musisi-musisi jazz ini lebih proper sama routing yang dipakai ya. Dari treatment akustiknya, dari instrumen yang dipakai. Nah di kali ini nih ada sesuatu dari Raja Wali ini menyiapkan routing-routing khusus, treatment placement untuk ya akustik ruangnya optimal gitu. Karena kan orang selama ini nonton konser itu tiket paling mahal, bener paling depan ya, cuma kuping sakit gitu. Nah di sini ada nggak ya hal gitu, semuanya dapat sound quality yang mungkin merata di semua tiket ya. Jadi treatment apa yang dilakukan atau engineer-nya cross dengan internasional artisnya sama tim Raja Wali. Mungkin itu aja sih yang saya tanya. Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus banget. Jadi memang kemarin saya langsung dan tim datang ke sana Mas untuk ngecek dari sisi delay-nya gitu ya, dari sisi akustiknya gitu, dan saya pikir semua posisi kursi itu memang sangat nyaman gitu. Jadi tentu saja nanti kami juga akan komunikasi dengan pihak manajemen ya, dari pihak manajemen dan kral untuk dari sisi sound system dan lain-lainnya pasti akan menyesuaikan dengan riders yang mereka minta gitu. Jadi kalau requirement-nya saya pikir requirement yang
lebih memang harus kita penuhin saja. Seandainya memang alhamdulillahnya sih kalau 2018 gak ada yang kita cover ya, aman semua sih dari sistem lighting permintaan mereka gitu, seperti itu Mas. Berarti dari sini semua ya alat ya Pak ya, disiapkan Aman ya gitu ya. Kalau ada treatment khusus Pak, misalnya ada treatment akustik apa untuk bikin lebih megah suaranya gitu, ada nggak? Kalau untuk treatment khusus itu nggak ada, karena saya melihat bahwa apa yang diminta oleh manajemen itu sudah menjadi bagian dari satu pertunjukan yang komplit dan pasti menjadi sesuatu yang sangat sempurna buat mereka gitu. Jadi nggak ada treatment khusus yang harus kita berikan, nggak ada.